Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair, kaifa halukum? Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, juga dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Selain kita juga semoga orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita semua dijauhkan dari segala penyakit dan diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu tentang organ peredaran darah manusia. Nah, kemarin kita sudah pernah belajar tentang organ pernafasan. Berarti ada yang disebut dengan sistem pernapasan. Kita belajar tentang organ pencernaan. Maka kita juga belajar tentang sistem pencernaan. Nah, di bab keempat ini kita akan belajar tentang organ peredaran darah. Maka yang dibahas pun ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia berfungsi mengedarkan zat-zat yang dibutuhkan ke seluruh bagian tubuh. Nah, jadi dalam sistem peredaran darah ini dia mengedarkan zat-zat. Maka dalam darah kita itu, itu mengalir zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, makanya ketika kamu pernah berpikir gak, misal kita sakit kepala, atau misalnya kita mual, atau sakit di bagian tertentu, nah kita suka minum obat, ya kan, misalnya untuk meredakan nyeri, supaya nggak sakit lagi, supaya sembuh misalnya. Tapi kita minum obat, nah itu si obat itu nanti akan larut, kemudian masuk ke tubuh kita dan diedarkan melalui darah. Nah, dia akan mencari tuh si obat itu, mencari bagian mana yang mesti diobati, ya kan, yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu kerja daripada obat ya, dengan memanfaatkan tadi aliran darah. Selanjutnya, sistem peredaran darah juga mengangkut zat-zat sisa untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, tadi selain obat pun makanan yang kita cerna sama ya. Ketika kita mencerna makanan yang bergizi tentunya, nah itu zat-zat yang dibutuhkan akan diedarkan ya ke seluruh bagian tubuh. Selain itu juga ada mengangkut zat-zat sisa. Nah, nanti kita akan lihat ya bagaimana peredaran darah manusia itu. Kemudian, sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jadi ada 3 komponen utama ya dalam sistem peredaran darah. Terutama yang pertama itu jantung. Maka, kita akan masuk ke bagian yang pertama yaitu jantung. Nah, jantung ya. Kita lihat gambarnya di sini, nah, seperti ini. Ini gambar jantung dan akan kita bahas bagian-bagiannya. Terus mungkin yang bertanya, jantung itu apa sih? Jantung itu ya bagian utama daripada organ peredaran darah manusia. Jadi fungsi untuk memompa darah, ya. Jantung pun tersusun dari otot-otot yang tebal dan kuat. Jantung bekerja tanpa henti, memompa darah agar terus mengalir. Nah, akan kita bahas nih bagian-bagiannya nih. Yang pertama ada di sebelah kiri itu yang warna biru, ya, dikiaskan dengan warna biru supaya gampang membedakannya. Warna biru di sini ada vena. Nah, vena ini pembuluh ya. Nanti kita lihat apa itu vena. Ada di bahasan kedua, ada di pembuluh darah. Ya, di sini vena itu membawa darah menuju jantung. Nah, jadi darah dari seluruh tubuh ini dialirkan oleh vena. Ini salurannya nih. Ini salurannya yang membuat atau yang mengalirkan darah menuju jantung. Yang kedua, ada aorta atau arteri terbesar. Nah, dia fungsinya apa? Fungsinya itu membawa darah keluar dari jantung. Nah, kalau yang vena membawa masuk ke jantung, kalau arteri di sini membawa keluar, ya, seperti itu. Kemudian ada juga serambi kanan. Nah, serambi kanan di sini berfungsi mengalirkan darah kayak karbon dioksida ke bilik kanan. Mana bilik kanan? Nah, nanti akan kita lihat lagi ya di bagian selanjutnya. Ada juga serambi kiri. Nah, jadi bagian atas itu, bagian atas ada serambi kiri yang berfungsi
mengalirkan darah kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Nah, jadi untuk yang bagian atas itu serambi namanya, ya. Yang kanan berarti serambi kanan, yang kiri berarti serambi kiri. Nah, lebih jelasnya kita bahas yang biliknya dulu ya. Oh ya, sebelum ke bilik nanti ada di sini namanya katup. Katup ini berfungsi menjaga aliran darah agar tetap searah. Nah, katup ini ya yang membatasi antara serambi dan bilik. Nah, kita lihat ke biliknya. Di sini ada bilik kanan, berfungsi memompa darah kaya karbon dioksida ke seluruh kaya oksigen ke seluruh tubuh. Nah, jadi bila dilihat dari gambar sini, kita lihat bagian atau ruang di jantung itu ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, dan juga ada katup. Nah, seperti itu ya. Jadi ada serambi kanan, yang pertama serambi kanan, yang kedua serambi kiri, yang kedua bilik kanan, yang ketiga bilik kiri, yang terakhir adalah katup, yang kelima. Ini bagian-bagian jantung. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi. Di sini ada serambi kanan yang atas itu ya, mengalirkan darah kaya karbon dioksida ke bilik kanan. Mana bilik kanan? Bawahnya. Ya kan, jadi saya mengalir tuh. Dari bilik kanan, dia dialirkan lagi kemana? Ke seluruh paru-paru. Nah, dia nyambung nih ke paru-paru. Setelah itu, kalau yang serambi kiri fungsinya gimana? Serambi kiri itu dia membawa darah dengan kayak oksigen. Kalau tadi karbon dioksida, kalau yang ini oksigen, ya kan? Oksigen dari paru-paru ke bilik kiri bawahnya. Kemudian dari bilik kiri itu dia memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, ini fungsinya dia masing-masing. Ya, nanti akhirnya jadi jalannya itu udah jalan dari atas sampai ke keluar jantung lagi ya, dari masuk jantung sampai keluar jantung lagi ya. Jadi sekarang kita hanya akan membahas tentang bagian-bagiannya dulu saja. Nah, setelah ini nanti kan ada kita bahas tentang pembuluh darah dari baru nanti ada peredaran darah manusia. Jadi prosesnya nanti ya, sekarang kita belum sampai ke materi tersebut. Nah, selanjutnya ada yang bawah lagi itu vena juga sama ya. Dan terakhir ada arteri juga nyambung tuh, kan sama ditandain warna biru dan merah. Cara kerja jantung. Nah, jantung bekerja memompa darah dengan cara mengembang, relaksasi, dan menguncup atau kontraksi. Gerakan mengembang dan menguncup menghasilkan bunyi yang terdengar sebagai detak jantung. Seperti itu ya untuk cara kerja jantung. Nah, baik anak-anak, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian di sini Ustadz ada tugas mandiri ya. Kamu akan kerjakan soal latihan via Google Form. Nah, untuk link soalnya ada di deskripsi video di bawah. Ya, kamu cek di videonya Ustadz, di bawah video Ustadz. Ada di situ keterangan dan kamu tinggal klik linknya di situ ya untuk soal latihan. Saya tunggu sampai jam 3 paling lambat. Nanti untuk laporannya kamu tidak usah laporan ke Ustadz, nanti Ustadz akan langsung cek ya di Google Form. Terima kasih. Nakhtatim bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan ke Ustadz ya via Japri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.